يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal atas segala limpahan karunia dan rahmatnya. Karunia berupa kesehatan dan iman yang dengannya kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang mulia ini dengan nikmat iman, sehingga hati kita terdorong untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat ulul himmah, semangat yang besar dalam menuntut ilmu dan beramal. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid, Bada'iul Fawaid, apa kata beliau? Al-ilmu wal-amalu taw'amani ummuhuma uluwul himmah. Ilmu dan amalan adalah dua saudara kembar. Ilmu dan amalan adalah dua saudara kembar. Ummuhuma uluwul himmati, induknya adalah semangat yang besar, semangat yang tinggi. Wal jahlu wal batalatu taw'aman wa ummuhuma itharul kasal. Kebodohan dan tidak mau beramal, dua saudara kembar, induknya adalah mengutamakan kemalasan. Ilmu dan amal, dua saudara kembar, induknya adalah semangat yang tinggi. Jadi kita menuntut ilmu karena dorongan semangat. Kita belajar ilmu agama, kita mengamalkan ilmu agama yang kita dapatkan. Salah satu faktor pendorongnya adalah semangat yang besar. Kalau bukan tidak ada semangat, kita tidak sanggup menuntut ilmu dan belajar. Kita tidak bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan sebaliknya, kebodohan dan tidak mau beramal. Kebodohan dan tidak mau beramal, apa induknya? Itharul kasal, mengutamakan kemalasan. Lamun terturut rasa malas ta, ya tagin gawe apa-apa wah, ya tekulu begawean. Kalau kita mendahulukan rasa malas, maka kita akan tidak mau belajar, tidak mau beramal, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Makanya ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, para ulama kita dahulu mengatakan, man kanat bidayatuhu muhriqatan kanat nihayatuhu musyriqatan. Barang siapa yang dia mulai menuntut ilmu dengan semangat yang membara, semangat yang besar, maka dia akan mendapatkan masa depan yang sangat cerah. Kita kembali pada kitab Babu Salatil Jum'ah dari kitab Syarah Bulughul Maram Minhatul Allam Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala.
Sebelumnya kita mengucapkan salawat dan salam kepada khairil anam, baginda Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hukmu tahiyatil masjidi waqtul khutbah. Hukum mengamalkan, menunaikan salat tahiyatul masjid ketika sedang dikumandangkannya khutbah. Khutul kiram azzani Allah wa iyyakum. Para ulama telah meletakkan definisi makna dari tahiyatul masjid. Nabi kenana tahiyatul masjid. Apa maksudnya kata tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, penghormatan kepada masjid. Apa maksudnya? Penghormatan kepada masjid. Kemudian Al-Imam Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf menjelaskan apa makna dari kata tahiyatul masjid. Beliau mengatakan rakaatan adalah salat 2 rakaat. Yu'addihima ad-dakhilu ilal masjid qabla julusihi. Salat 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang yang masuk ke dalam masjid sebelum dia duduk. Ini yang dinamakan dengan tahiyatul masjid, atau dengan bahasa Indonesianya apa? Penghormatan masjid. Baik. Para ulama menyebutkan kenapa disyariatkan tahiyatul masjid. Mereka mengatakan bahwasanya adanya pensyariatan salat tahiyatul masjid sebagai penghormatan terhadap rumah Allah, memuliakan rumah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana orang yang masuk ke dalam rumah diawali dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum, ya, maka sehingga masjid dia diawali dan dihargai, dihormati dengan melakukan ibadah salat. Baik, kita baca hadisnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala rajulun yaumal jumu'ah. Seseorang masuk pada hari Jumat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Sedangkan baginda Nabi alaihi salatu wassalam sedang menyampaikan khutbahnya. Berarti telat apa tidak? Telah. Nabi sedang berkhutbah. Kemudian sahabat ini masuk ke dalam masjid. Kemudian langsung duduk. Kemudian Nabi SAW mengatakan sallaita. Qala la. Tidak. Ya teman, sholat. Nabi sudah tahu dia belum sholat, tapi Nabi SAW tanya kepada sahabat ini. Qala qum fasalli rak'atain. Bangunlah engkau, kemudian sholatlah sebanyak dua rakaat. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini, sahabat yang masuk ini tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan siapa orangnya, cuman dibahasakan dalam hadis ini dengan kata rajulun. Masuklah seorang lelaki, ya tersebut aranda, ya dia mubham, tidak disebut apa namanya.
Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat yang sama, disebutlah nama sahabat yang masuk ini. Siapa namanya? Sulaik bin Amr al-Ghatafani. Jaa Sulaikun al-Ghatafani yaum al-Jum'ah wa Rasulullah SAW qa'idun 'ala al-mimbar. Sulaik datang. Nabi SAW duduk di atas mimbar. Faqa'ada Sulaikun qabla an yusalli. Sahabat Sulaik ini radhiyallahu anhu ardah langsung duduk tanpa menunaikan salat tahiyatul masjid. Faqala lahu, Nabi tegur, ya Sulaik, qum farka' rak'atain wa tajawwaz fihima. Wahai Sulaik. Yang pertama Nabi bertanya, salat apa enggak? Belum. Tapi riwayat yang ini enggak, langsung apa ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai Sulaik, peuras salat 2 rakaat, engkau bangun salat 2 rakaat, kemudian ringankan, pendekkan salatmu, jangan panjang-panjang. Tima ya'tadaman li khatibna, yang tinggi khatib nenek jak pelo-pelo salat wah. Enggak boleh para jamaah. Ini mesti sunnah. Ya, mau suka atau tidak suka kepada khatibnya, salat tahiyatul masjid ketika sedang disampaikan khutbah harus diringkas. Harus dipendekkan karena Nabi yang perintah. Wah, nenek aja suwi dap nenek. Bekah tinggi wah salat nenek aja. Allahu akbar. Nah, nanti nak khatib baru salat. Nah, ini enggak boleh. Ini menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Syekh, ada beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, al-haditsu dalilun ala masyru'iyyati salati rak'atain liman dakhala al-masjid yaum al-jum'ati wal imam yakhutub. Hadis ini merupakan dalil disyariatkannya salat 2 rakaat bagi siapa saja yang masuk ke masjid hari Jumat dan ketika imam berkhutbah. Sudah kita bahas, mendengar khutbah adalah wajib. Tapi meskipun demikian tidak menghalangi seseorang untuk melakukan apa? Tahiyatul masjid. Dengan dalil Nabi SAW menegur sahabat ini. Ini menunjukkan sangat ditekankan wajibnya mendengar khutbah tidak menghalangi seseorang dari menunaikan apa? Tahiyatul masjid. Jadi si tama telat datang tiba masjid, ya langsung tokal. Ya, jangan langsung duduk. Tapi Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Ibn Hazm wa fuqaha al-muhadditsin wa jama'atun min as-salaf. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat Al-Imam Ibn Hazm dan para fuqaha dari kalangan ahli hadis dan sekelompok para ulama salaf. Mereka mengatakan bahwasanya disyariatkan bagi siapa saja masuk ke dalam masjid ketika khatib sedang berkhutbah, disunahkan bagi dia salat 2 rakaat. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, menyebutkan pendapat yang lain. Ini sering kita bahas para jamaah. Ulama taniki lamun membahas fikih jangan lagi pelu. Panjang. Satu pembahasan ada saja perbedaan pendapat. Tapi kita berusaha mengambil pendapat yang lebih kuat. Tapi dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj tidak ada perbedaan. Walillahil hamd.
Para ulama kita tidak ada berbeda pendapatnya dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, tidak ada. Kalau masalah fikih, Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik, Imam Malik berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Tapi dalam urusan akidah, Allah di mana? Mereka sepakat mengatakan di mana? Di atas arsy. Tidak ada perbedaan. Walillahil hamd, para jamaah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan apa? Para ulama kita ini satu dalam akidah, perkara yang menjadi sebab keselamatan kita. Namun mereka senantiasa berbeda pendapat dalam masalah fikih, dan itu memperluas pengetahuan kita. Tapi dari sisi kita harus berusaha mencari pendapat yang lebih dekat dengan dalil. Baik. Abu Hanifah dan Imam Malik apa katanya? Inna dakhila fi hadhihi al-hali yajlisu wa la yarka' wasna khutbatil imam. Langsung duduk, tidak perlu salat 2 rakaat. Nah, subhanallah, hadisnya mereka berdalil dengan hadis yang hasan. Mereka berdalil dengan hadis yang hasan. Pira luwih hadis si bau piak jari dalil Abu Sayyaf. Pira luwih hadis si bau tepiak dalil. Baik. Pira? Satu. Hadis apa Rana? Hadis sahih. Baiklah. Luar biasa Abu Sayyaf. Berarti dia mengambil pendapat ulama mutaqaddimun. Nah, nanti kita jelaskan. Mami kas. Oi, jawab engkau pe mami. Nyetan ke? Mami, pira luwe hadis si bau tepi dalil. 2, saya. Oh, hadis kudusi. Nah, 2 terus. Ke 2. Ay, nyerah mami. Mami pesairun. Mana ini? Pesairun. Ay, nyerah. Mami Pak Liana. Apa? Pira hadis sebut biak dalil. 3. Hai dalam engkau. Engkau jawab sebutan kita apa? Sahih. Sahih 2. 3. 2. Alhamdulillah. Nah, kendaitan jawaban pada jamaah ini. Jadi hadis, para ulama membagi hadis itu menjadi 2. Hadis maqbul, hadis mardud namanya. Hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Yang diterima ini dibagi menjadi 2. Hadis sahih dan hadis hasan. Yang mardud banyak macamnya. Luwe gati macam, tergantung sebabnya dia dikatakan hadis dhaif. Tapi kalau hadis yang bisa jadi dalil cuman berapa? Cuman 2, hadis sahih dan hadis hasan. Dahulu para ulama mutaqaddimun, ulama dahulu ia membagi hadis jadi 2 para jamaah. Hadis si bau tepi dalil cuman sahih, hadis sahih. Saya makna populer jadi 2. Siapa yang membuat hadis itu populer jadi 2? Al-Imam Tirmidzi. Siapa namanya? Al-Imam Tirmidzi. Beliau yang menjadikan populer, terkenal istilah hadis apa? Hadis hasan. Di dalam kitabnya Sunan Tirmidzi. Jelas Abu Sayyaf? Pira tu hadis no? 2. Saya enggak kebancel je. Mami dengan selaparang nih. Pira? Pira? 2 saya. Hadis sahih. Samsul Iqbal. Hadis apa? Hadis? Dan hadis hasan. Ingat aran hasan be? Iya. Hadis sahih dan hadis hasan. Hadis ini hadis yang hasan.
Yang dijadikan dalil oleh ulama dari kalangan madhab Abu Hanifah dan Imam Malik, ayaita malah masjid, imam kenyekana khutbah, langsung apa? Langsung tokol, ya sholat. Lalu Imam Syafi'i kan Imam Ahmad, angbe sholat dulu, baru tokol. Apa dalilnya? Hadis Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu qala jaa rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal jum'ah wan nabiyyu yakhutub sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Busr bercerita, ini kejadian yang lain. Ya. Lain peristiwanya ini para jemaah. Laki-laki ini masuk, ya, langsung melengkak bongkor batur. Ya, masuk meloncat, ya, melompati punggung-punggung orang-orang yang hadir sholat pada saat itu. Langsung Nabi tegur, ijlis faqad azaita. Tokal, engkau ini sudah mengganggu. Ya, wah telat, tukang selat. Otomatis orang tidak khusyuk akan mendengarkan apa? Khutbah. Nah, hadis ini kata mereka, Nabi suruh duduk, enggak suruh sholat. Sehingga Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan, ya nula sholat, langsung tokal. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Disyariatkan tetap apa? Sholat 2 rakaat. Kenapa Nabi suruh duduk? Bukan berarti Nabi enggak suruh sholat. Nabi suruh duduk karena mengganggu. Paham para jamaah niki? Jadi Nabi nyuruh sahabat nenek langsung tokal, ya ada suruh ida suruh sholat, kumbena kali ida tukang ganggu. Karena sahabat ini apa? Mengganggu sahabat yang lain. Bukan berarti Nabi memerintahkan untuk tidak sholat. Dengan bukti dalil yang pertama, Nabi perintahkan sahabat ini apa? Untuk sholat. Baik. Kemudian faedah yang kedua. Wal haditsu dalilun ala jawazi takallumil khatibi yaumal jum'ati ma'a ghairihi lil haja awil maslahah. Hadis ini adalah dalil bolehnya seorang khatib berbicara ketika sedang berkhutbah. Kanggo tengah rawas. Mamikas pedang, mamikas, siap petindo. Kanggo. Ya. Ara sing grutu-grutu lek mudi, sing grutu tedok julu. Yang berbicara ditegur. Nah, ini boleh. Karena Nabi SAW yang mencontohkannya. Tadi sahabat yang melewati punggung-punggung para sahabat disuruh apa? Duduk. Nabi stop khutbahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi stop khutbahnya, ditegur, duduk kamu. Kamu telah mengganggu orang. Kemudian juga Sulaik tadi, langsung duduk, ditegur apa? Suruh bangun sholat. Begitu juga kisah Badui yang datang apa? Minta didoakan turun hujan. Maka ini hukumnya boleh. Maka para ulama mengatakan boleh dengan dibutuhkan atau karena adanya maslahat. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengenai salat tahiyatul masjid, ketika seorang yang masuk, azan sedang dikumandangkan, maka di sini jangan menunggu selesai azan, langsung salat tahiyatul masjid. Jelas para jamaah? Nah, ini perlu diperhatikan nih. Ketika azan sedang dikumandangkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khatib duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Masuk ke masjid. Dende bersedekap mengenai nganti selesai azan. Ya. Langsung apa? Langsung sholat. Langsung sholat. Syekh masyhur Hasan Salman dalam kitabnya Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin menjelaskan perkara ini. Apa kata beliau?
ya, wa ba'duhum, sebagian orang datang setelah duduknya khatib, dikumandangkannya azan, maka dia tidak langsung sholat tahiyatul masjid, tapi dia menunggu sampai selesainya. Ini adalah kesalahan. Kenapa? Lianna al-istima'a ilal khutbati fardun wa ijabatul muadzini sunnatun. Mendengarkan khutbah adalah wajib, sedangkan menjawab adzan hukumnya Nah, ingat ini para jamaah. Ini sunnah yang banyak dilalaikan, sunnah yang banyak dilupakan. Datang nanti selesai dulu. Ya kalau sholat yang lain tidak ada masalah, tapi ini khusus kaitannya dengan apa? Sholat tahiyatul masjid ketika khatib sudah naik ke atas mimbar. Baik. Dalil nama. Karang ini dalilnya terbeda ini. Mana dalilnya? Dalilnya hadis riwayat al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, hadis yang sahih. Wa an As-Sa'labah ibn Abi Malik Al-Qurazi. Seorang tabi'in yang bernama Sa'labah ibn Abi Malik Al-Qurazi rahimahullahu taala, adraktu Umar wa Utsman. Beliau mengatakan, aku berjumpa dengan Umar dan Utsman. Fakana al-imamu idza kharaja yaum al-jum'ati tarakna as-salata fa idza takallama tarakna al-kalam. Jikalau imam sudah keluar naik ke atas mimbar, kami berhenti salat dan kami berhenti berbicara. Karena kebiasaan mereka itu salat sunnah mutlak. Ketika sudah naik berarti wajib mendengarkan apa? Khutbah. Sedangkan bagi yang langsung masuk berarti langsung sholat. Jelas ini para jamaah? Nah, baik. Pertanyaan, apakah ada sunnah qabliyah sebelum sholat Jumat? Mami kas. Mami, arak ke qabliyah Jumat no? Arak. Apa dekat PM? Arak kah? Tampung pendapat Mami kas. Abu Sayyaf, arak ke qabliyah Jumat. Tuang peran qabliyah. Tuang pe apa ya? Arak. Ai dah. Tapi seirun. Seirun arak apa ya qabliyah Jumat? Hah? Arak ke sunnah qabliyah Jumat. Sebelumnya pada bahasa anta surat sunnah rawatib. Pada bahasa anta surat sunnah apa? Rawatib. Arah apa ya? Ndara sang. Para jamaah, si geno sang ini, hindi naman naran ilmu ini. Ingat ini. Ayai muni sang ketumbar jai sekur, sang na kurang selai 5 likur. Jadi lamun sang ini hindi naman ilmu masih. Kenapa para jamaah? Para ulama mendefinisikan apa nama ilmu, idrakus syai', hakikatnya yaran ilmu. Hindi naman masih ini. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada sunnah qabliyah sebelum Jumat.
Yang ada adalah salat sunnah mutlak. Di garis hadis kana yusalli qabla al-jum'ah rak'ataini fi ahlihi. Nabi SAW salat 2 rakaat sebelum Jumat di rumahnya. Fahadha batilun maudhu. Hadis ini adalah hadis yang palsu. Yo, Ustaz, salat zuhur kan Nabi salat kadang 4, kadang 2. Satu, kata para ulama, la yajuzul qiyas fi syar'iyyatis salawat. Tidak boleh mengkiaskan dalam pensyariatan salat. Satu, tidak boleh dikiaskan salat qobliyah zuhur dengan sebelum Jumat. Jumat itu dalilnya jelas mengatakan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, summa sallama kutiba lahu. Dia salat semampunya. Berarti tidak ada batasan rakaatnya. Tapi kalau qobliyah zuhur maksimalnya 4. Kanggo tu berombo, ya na kanggo. Melanggu qobliyah 10. Kumbena bagus 10. Tidak bisa, kenapa? Nabi mencontohkan 2 atau 4. Itu sunnah beliau. Sebaik-baik sunnah, petunjuk Nabi SAW. Tapi kalau qobliyah Jumat, bukan qobliyah Jumat, salat sebelum Jumat, bukan sunnah rawatib, itu dikatakan sunnah mutlak yang tidak ada batasan rakaat. Dengan dalil yang tadi, lihat para sahabat kebiasaannya Pak, salat terus sampai naiknya khotib ke atas mimbar. Kedua, bahwasanya perkara ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak pernah dicontohkan oleh para khulafa ar-rasyidin. Maka Nabi meninggalkannya, para sahabat meninggalkannya, maka kita juga dituntut untuk meninggalkannya. Ini disebut sunnatun tarkiyah. Apa rana? Sunnah tarkiyah. Apa sih jerak si Nabi? Ya terjerak. Apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi jangan ini disebut apa? Sunnah tarkiyah. Yang ketiga alasannya, annal jum'ata salatun mustaqillah. Salat Jumat itu salat yang berbeda. Tukhalifu adh-dhuhra fil jahri wal adadi wal khutbah. Berbeda dengan salat zuhur dari sisi jahar. Zuhur sir. Wah kependait batur salat zuhur jahar. Ya, ya. Kecuali imamnya khilaf. Yo, kan pe jahar khilaf aku semeton. Ya, kecuali dia khilaf. Kemudian dari jumlah apa? Rakaat. Zuhur berapa? 4. Jumat 2. Jelas Abu? 2. Pira zuhur? 4. Jumat 2. Bau trombo? Beya. Ya terbau terom. Bau ke perombo Jumat no. Bingung ya. Ilah. Oh, tidak bau. Nah, tidak bau. Untuk arah itu tidak bau juga ya ini. Taib. Wal khutbah, ada khutbah. Wasyurutul mu'tabaratu laha. Dan ada syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalamnya. 2 kali khutbah. Dan kapan waktunya boleh sebelum zuhur. Ini bedanya Jumat. Namun Jumat pesalat zuhur sebelum waktu je ya nasah salat. Pelagu pesalat Jumat sebelum waktu salatnya sah. Kenapa? Ada dalilnya. Sebagaimana sudah lewat pembahasannya. Baik. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya.
suqutul jum'ati amman shallal 'id idza ijtama'a. Gugurnya kewajiban salat Jumat bagi orang yang sudah salat hari raya, jikalau berkumpul hari raya dan Jumat. Berarti jelo apa? Kalau hari raya Idul Adha berkumpul dengan hari raya Idul Fitri pada hari Jumat. Hadisnya kita baca, wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'id. Nabi SAW salat hari raya. Thumma rakhasa fil jum'ah. Kemudian beliau memberikan rukhsah. Apaan rukhsah? Bonus, keringanan untuk tidak hadir salat Jumat. Faqala man syaa'a an yusalli falyusalli. Barang siapa yang ingin salat, hendaklah dia salat. Rawahul khamsatu illa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hibban dan yang lainnya. Baik. Kita sedikit berbicara tentang sahabat Zaid bin Arqam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Zaid bin Arqam namanya Zaid bin Arqam ibn Zaid Al-Khazraj Al-Ansari. Ya, Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau dari kabilah Khazraj, dari sahabat Ansar. Beliau ikut pada perang Mu'tah. Beliau ikut pada perang Uhud. Beberapa para sahabat yang masih muda. Ada beberapa sahabat yang muda daftar kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ingin perang Uhud. Tak satunya Zaid bin Arqam. Tapi karena usianya masih muda, di bawah umur, dan seadiknya si Nabi SAW, dah dikasih oleh Nabi SAW. Kamu terlalu muda wahai Zaid. Akhirnya sedih luar biasa para jamaah. Bajang lagu main perang. Masih muda, belum balik para jamaah. Tapi sudah apa? Kepengen berjihad bersama Nabi SAW. Saking kepengennya ikut bertempur bersama baginda Nabi SAW. Nabi katakan, saya kasih kalian tugas bersama sahabat-sahabat yang muda, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Kamu jaga ya orang-orang yang ada di kota Madinah itu. Jaga anak-anak kecil, sudah itu tugasmu. Itu kata Nabi SAW. Dan Zaid bin Arqam ini khotali pernah punya cerita dengan Nabi SAW. Ya, dalam satu peperangan, Zaid bin Arqam ini mendengar tokohnya munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin, kepalanya orang-orang munafik, tokohnya munafik. Apa katanya? La tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Jangan kalian bersedekah kepada orang-orang yang berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai mereka mau meninggalkan Nabi alaihi wasallam. Namun kanca Nabi dia tidak ada sedekah.
Tapi kalau mereka meninggalkan Nabi, kasih dia sedekah. Sampai ke telinga ini didengar oleh Zaid bin Arqam, dia pulang ke Madinah. Kemudian apa kata orang-orang Yahudi, orang-orang munafik ini? La in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal. Kalau kita pulang ke kota Madinah, orang-orang yang mulia akan mengeluarkan, mengusir orang-orang yang hina dari kota Madinah. Aku ceritakanlah berita ini kepada pamanku, kata Zaid bin Arqam, bahwasanya orang munafik mengatakan begini dan begini. Kemudian pamanku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Dipanggillah aku, fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memanggilku. Dipanggillah Abdullah bin Ubay bin Salul. Fahalafu billah. Ya. Sudah lebih 4 menit, bahkan ini azan dulu para jamaah, baru kita tanya jawab.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Silakan ada pertanyaan. Saya kah? Ngajarin dia pedalan sholat balik. Ulang, beli angkat. Rumah. Salat sunnah le balik, terus. Nah, dari mikir jahannya lima. Atau mampir ke pedalan. Jadi pertanyaan Abu Sayyab, salat sunnah di rumah dan di masjid, mana yang lebih sah dan lebih afdol? Iya ini Abu. Oh iya. Salat sunnah ya di rumah atau di masjid, mana yang lebih sah katanya? Ya. Kalau berbicara lebih sah, tidak ada dalilnya. Salat itu selama memenuhi syarat maka dia sah. Rukun, syarat sahnya, wajib-wajibnya tertunaikan, maka salatnya sah. Semakin sempurna apabila sunnah-sunnah salat dihidupkan. Nah, mengenai yang lebih afdal, tentu yang lebih afdal salat sunnah di rumah, terutama ba'diyah. Karena Nabi SAW mengatakan, fa inna afdala salatal mar'i fi baitihi. Sesungguhnya salat yang paling utama dilakukan oleh seorang hamba di rumahnya. Adapun qabliyah, kalau khawatir akan luput dari takbiratul ihram bersama imam, maka lebih utama bagi dia di mana? Di masjid. Wallahu taala ala wa ala. Memahami? Bagaimana sholat tahiyatul masjid? Atau bagaimana kalau sholat yang sholat ya kan? Misalnya tidak ditegakkan sholat di rumah, tapi kita sholat berjamaah di sana, bagaimana? Apa disarankan? Baik. Jadi pertanyaannya oleh Mami ini, bagaimana dengan sholat tahiyatul masjid di musalla yang tidak ditegakkan apa? Yang tidak ditegakkan sholat Jumat. Sudah kita bahas, masjid itu secara bahasa adalah tempat sujud. Dan para ulama mendefinisikan masjid itu adalah tempat yang dipersiapkan untuk ditunaikannya sholat 5 waktu. Ya. Maka oleh karena itu, masjid ataupun musalla, ya, maka dia sudah dikatakan masjid tatkala sudah ditegakkan salat 5 waktu. Taib. Adapun musalla, ya, kalau dalam bahasa hadis, musalla itu tempat sholat, dan itu digunakan oleh Nabi apa? Tempat sholat hari raya. Itu dalam nas dalil. Makanya dikatakan dalam kitab ya Mu'jam Lughat al-Fuqaha, al-masjid al-makan alladhi u'idda lis-shalah 'ala ad-dawam. Masjid adalah tempat yang dipersiapkan untuk sholat secara berkesinambungan, terus menerus. Maka apapun dia, mau tempatnya dikatakan musalla, tapi di situ tetap ditegakkan sholat 5 waktu, maka berlakulah hukum masjid di sana. Gas Mami? Nah, wallahu taala ala wa ala. Mami kas. Bujulu. Nah, terus. Hah? Salat himbe. Salat 2 rakaat setelah Jumat. Nanti akan datang pembahasannya Mamikas, ya, tentang ya hadis yang berbicara hukum qabliyah, ba'diyah Jumat.
Ada yang mengatakan 2 rakaat, ada yang mengatakan 4. Kalau salat di masjid, sebagian mengatakan 4. Kalau salat di rumah berapa? 2. Sebagaimana dalam hadis Muslim, idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha 4. Jika salah seorang di antara kalian salat Jumat, hendaklah dia salat setelahnya 4. Dalam riwayat yang lain, rakaataini ba'dal jum'ati fi baitihi, 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Dari sini para ulama mengatakan lamun tu salat di masjid pira? 4, lamun pin balik 2. Gas mami. Ada pertanyaan lain? Nah, lanjut mami Eka. Nah. Khotib, Ustaz. Khotib? Ya. Terus? Yang kita lihat-lihat di luar kita, di luar masjid kita, Ustaz. Khotibnya lain dengan imam. Nah, bagaimana? Apa memang ada itu? Dalil-dalil yang menunjukkan khotib itu yang jadi imam. Sama dengan muadzin. Sama dengan muadzin. Kita kan muadzin pertama dengan beda dengan muadzin kedua. Imam Syafi'i tegas dalam al-umnya menyebutkan apa? Bahwasanya muadzin itu cuman siapa? Cuman 1. Jelas mami? Nah, ya. Saya akan bacakan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di sini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa uhibbu an yu'adzina mu'adzinun wahid idza kana 'alal mimbar. Saya mencintai yang azan itu 1 orang jikalau khatib naik ke atas mimbar. La jama'ata mu'adzinin, bukan sekelompok tukang azan. Dan dalil-dalil berkaitan dengan imam. Nabi itu yang khatib langsung jadi apa? Jadi imam. Tidak pernah beliau menunjuk sahabat yang lain. Nah, wallahu taala ala wa ala. Lanjut. Alhamdulillah. Oke. Sarkot aja. Sholat sunat bareng istri dan bareng anak. Abau kita nyaring gitu. Salat sunnah piran. Balik ke Kalam ke atau kenjelo? iya sholat sunat. Kalau salat sunnah di malam hari boleh jahar. Itu petunjuknya. Jelas Abu? Ya. Salat sunnah pin kelam kanca bersama istri, salat sunnah bersama istri, anak-anak di malam hari, maka boleh menjahar, bahkan disunnahkan menjaharkan. Jelas? Ya. Wallahu taala ala wa alam. Ini kita anak pada itu anak kita wajib Baik. Ini pertanyaannya di luar tema ini. Ya. Pertanyaannya bagaimana hukum puasa hari Senin dan Kamis dari sisi keutamaannya. Baik. Hari Senin dan Kamis, ya. Sebelum kita berbicara keutamaan puasa Senin dan Kamis, puasa, ya, amalan yang istimewa. Pahalanya tanpa batas. 1. Pahalanya tanpa batas. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kemudian keutamaan khusus hari Senin dan Kamis, tu'radul a'malu kulla itsnaini wal khamis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Amalan itu dilaporkan pada hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Aku cinta amalanku dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Jelas? Wallahu taala ala wa ala. Wah, Bu Sharon. Aku kah? Senin Kamis ini malaikat ini malaikat malam hari ini
Lain malaikat hari asar subuh lain Baik. Jadi pesairun. Jadi amalan satu minggu itu dilaporkan dua hari, Senin dan Kamis. Tapi dalam hadis yang lain, hadis Bukhari, kita baca. Kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Jadi para malaikat itu datang silih berganti. Malaikat siang dan malam datang silih berganti. Mereka berkumpul pada salat asar dan salat subuh. Jadi tiap hari itu ada salat fajar, malaikat apa yang datang? Malaikat siang. Salat asar, malaikat malam. Apa kerjaannya? Ya, mereka ngelapor. Taraknahum yusallun wa atainahum wa hum yusallun, katanya. Kami datangi mereka dalam keadaan salat. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat. Bah, lagu saya tinggalkan dia dalam keadaan melakukan riba. Saya tinggalkan dia dalam keadaan berjudi. Gak masalah ini Raja. Tapi kalau saya tinggalkan Abu Sayyaf dalam keadaan mengaji. Bagus. Jelas Abu? Jelas. Dan demikian kajian kita pada kesempatan ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kajian malam Jumat berikutnya di Masjid As-Sunnah Dasan Lendang, insyaallah taala. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan taufik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو